Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat beserta salam mari sama-sama kita ucapkan, semoga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya dalam pelaksanaan tugas saya sebagai calon guru penggerak memilih waktu sekarang. Jadi kemarin sudah konsultasi dengan Bu Kepala, di jam waktu kita rapat saja diambil sebentar. Baik Bapak Ibu, kita langsung ya. Aksi nyata modul 1.4 di sini yaitu tentang budaya positif, yang mana budaya positif di sini yang pertama yaitu nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, 4 berkebinekaan global, 5 bergotong royong, 6 kreatif. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian, nah ini proyek nilai-nilai kebajikan, barangkali bisa dibaca Bapak Ibu, jelas tulisannya. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini ini bisa kita bisa kembali mengkonfirmasi dengan murid melalui nanti ada yang namanya restitusi segitiga. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia menurut ahli yaitu Diane Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kadang-kadang ada anak berperilaku daripada akan hukum, nanti kita diam saja. Nah, itu contohnya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Anak berbuat baik, anak melakukan sesuatu kalau hanya mengharapkan imbalan atau ada yang diharapkan. Nah, nanti kalau kita melakukan ini, kita akan dapat uang, kita akan dapat hadiah. Nah, ternyata untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu menurut ahli itu kurang efektif. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Kenapa dia berbuat? Ada yang karena ingin menghindari hukuman, ada yang ingin mendapatkan hadiah, ada yang memang ingin menjadi orang yang mereka hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percaya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini proses pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Lebih abstrak harus lebih jelas. Contohnya, untuk dalam kelas kita menyepakati misalnya nilai-nilai gotong royong, kerjasama misalnya, kerjasamanya itu di bidang apa, itu harus jelas dituliskan, kemudian disepakati bersama dengan anggota kelas. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal atau yang umum. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, karena kesepakatan ini juga ada yang dalam bentuk hal negatif, tentu yang akan kita sepakati bersama adalah nilai-nilai kebajikan yang positif yang sudah kita lihat. Sepakati semuanya atau ambil saja mana kira-kira nilai-nilai kebajikan yang mungkin akan kita terapkan di dalam kelas kita. Contoh, selama jam pelajaran dengan Ibu ada beberapa kesepakatan kelas yang akan kita sepakati. Nah, satu misalnya selama jam Ibu tidak diizinkan istirahat.
minta izin, itu contohnya. Tidak diizinkan mengganggu teman, mencolek teman, itu contoh-contoh kecilnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Sesuatu yang memang real ada di dalam kelas tersebut. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, artinya apa? Dalam pembentukan keyakinan kelas itu memang harus semua warga kelas menyetujuinya. Jangan ada nanti ada yang melanggar. Dulu saya kan tidak sepakat Bu. Dulu saya kan tidak setuju. Nah, jangan sampai ada muncul perkataan seperti itu nanti dari warga kelas. Lanjut yang ketujuh, bersedia menjauh kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, setelah berjalan sebulan atau 2 bulan, nah kira-kira keyakinan ini cocok lah ya. Ternyata ini tidak diterapkan oleh siswa, oleh warga kelas. Nah, barangkali perlu ditinjau ulang, kemudian dibuat lagi keyakinan kelas atau direvisi. Oke, Bapak Ibu, itu untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, kita lanjut. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, apa itu? Yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makan. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima, yaitu meliputi koneksi hubungan sosial untuk memberi dan menerima, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kita merasa perlu, merasa penting. Bagaimana kita diterima dalam satu kelompok? Kalau kita dalam satu kelompok ditolak atau dikucilkan, berarti kebutuhan dasar kita ada yang belum terpenuhi. Apa itu? Yaitu kasih sayang. Kemudian yang ketiga, ada penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kita harus bersikap positif, harus berpikiran positif ketika ada orang lain yang berbuat baik, ketika ada orang lain yang berprestasi, itu patut kita hargai. Jangan kita berpikir, walah itu kan cuma gara-gara ini. Nah, jangan kita berpikiran negatif. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Yang keempat, ada kebebasan. Nah, itu kebutuhan akan kemandirian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, kebebasan di sini bisa kita kaitkan dalam kondisi murid kita di kelas. Contohnya, ada murid mungkin yang merasa tertekan dengan teman-temannya, merasa tertekan dengan kondisi guru. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Nah, ini yang disebut dengan kebebasan, bahwa kita memang butuh kebebasan. Yang kelima, ada kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, jadi kita Bapak Ibu butuh bermain dan tertawa. Jangan serius terus ya Bapak Ibu ya, belajar terus, sehingga tidak ada waktu bermain, tidak ada waktu untuk tertawa bersama, apakah itu teman-temannya atau dengan keluarga. Nah, barangkali ini ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ini menurut Diana Gosek. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini ada teori restitusi 5 posisi kontrol menurut Diana Gosek. Yang pertama, nah, restitusi ini adalah bentuk apa namanya ya, istilahnya keyakinan kita, kesepakatan kita ketika anak melakukan kesalahan, kita memberikan, ada nanti namanya restitusi segitiga. Apakah itu dalam bentuk penekanan keyakinannya, menstabilkan identitas. Nah, kenapa kamu melakukan ini? Tentu ada alasannya. Nah, itu contoh restitusi. Ini yang pertama, posisi kontrol kita ada sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang kita ada yang menyatakan kepada anak dengan, kalau pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, sehingga dia akan merasa bersalah sendiri. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga,
sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan-pendekatan. Posisi yang keempat, sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, ada yang memang fokus pada peraturan. Aturan kita ini tidak boleh. Contoh, ada murid yang menggunakan sepatu putih. Nah, langsung kita kalau seandainya dia sebagai posisi pemantau, dia akan langsung itu konsekuensinya bagaimana? Aturan sekolah kita bagaimana? Ini kan tidak boleh. Nah, tanpa melihat alasan kenapa dia menggunakan sepatu warna putih. Nah, itu adalah sebagai pemantau. Kemudian yang kelima, sebagai manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi sebagai manajer ini di mana guru bersama murid. Nah, jika kamu melakukan kesalahan ini, guru melakukan pendekatan, mengajak murid bercerita, mengajak murid mencari solusi. Nah, kalau ini kira-kira apa menurut kamu solusinya? Apa yang terbaik? Bagaimana harusnya? Nah, itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu, ini namanya segitiga restitusi, di mana yang pertama segitiga restitusi ini yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini menstabilkan identitas. Kenapa kamu melakukan ini? Nah, ini dengan contoh-contoh kalimat yang bisa digunakan ya. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Apakah tindakan yang dilakukan oleh murid itu dalam bentuk positif, dalam bentuk negatif? Semuanya ada tujuannya. Kenapa dia berbuat salah? Kenapa dia berbuat benar? Itu ada tujuannya. Nah, dengan cara bisa kita mengatakan kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi kan? Nah, kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu contoh kalimat dan bisa juga dengan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam memvalidasi tindakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bisa dengan cara mengatakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang seperti apa. Ini contoh kalimat yang bisa kita gunakan dalam menanyakan keyakinan kepada murid yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Oke, Bapak Ibu, barangkali itu materi dalam modul 1.4 yang sudah saya lewati, dan inilah materi-materi yang secara singkat yang bisa saya dapatkan dan saya bagi kepada teman-teman semuanya. Saya dalam proses belajar, harapan saya pada Bapak Ibu dan semuanya, jika ada yang mau ditanyakan, boleh barangkali kita buka sesi tanya jawab. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, Bu Wis, silakan. Nah, iya, silakan Bu Wis. Tadi kan ada yang namanya keyakinan resmi, barangkali sama nggak dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas hampir sama, hanya saja mungkin istilahnya yang berbeda. Saya dulu juga awalnya membuat komitmen kelas, kemarin pada saat Zoom itu saya tanyakan, saya sudah membuat ini. Nah, itu disebut dengan keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai
nilai positif yang kita tuangkan, kemudian kita sepakati bersama. Ketika anak itu melanggar dalam apakah itu dalam jam kita, nah, kita bisa melakukannya dengan tadi melalui restitusi segitiga. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas. Oke, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Mungkin. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada barang, ya silakan Bu. Iya. Ibu sedang menerangkan, sedang mengasih materi. Ibu salah, maaf Bu. Sebagai kelas dan ini ada, apalagi yang sekarang ya, susah menerapkannya. Sudah disepakati, malahan dia juga ada juga yang permisi. Iya. Ya, kelas 8 sekarang Bu, dari awal sudah dibilang kalau itu sedang menerangkan atau kita sedang belajar masih nggak ada solusi. Nah, tetap juga ada beberapa orang yang kita apa kan, dia juga tetap permisi. Apa langkah selanjutnya itu kan kita udah sepakat. Iya. Yang saya terapkan kemarin kita udah berjanji nggak ada juga permisi. Sekarang permisi juga. Akhirnya kan bikin kita agak emosian gitu ya. Nah, kita kasih gimana ini? Ya, misalnya dia berdiri di depan. Nah, atau ya sedang belajar kelompok, belajar dari kelompok. Gimana? Oke, terima kasih Bu. Nah, di sini tadi kita lihat yang ketujuh. Ketika keyakinan kelas itu tidak berjalan dengan sebelumnya, kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut. Nah, kalau ternyata keyakinan kelas tersebut tidak terlaksana, kita cobakan keyakinan yang lainnya. Keyakinan kelas ini bisa contohnya, nah ini ya Bu, bisa kita pilih atau kita ganti, barangkali perlu kita revisi. Nah, ternyata baik Bu Indra Neris, barangkali seperti yang dijelaskan oleh Bu Nova tadi, memang keyakinan kelas itu datangnya dari murid, bukan dari guru. Kalau kita, nah ini nih peraturan, nah berbeda peraturan dengan keyakinan, datangnya dari murid itu sendiri. Nah, yang sudah disepakati bersama. Nah, apa konsekuensinya? Ada konsekuensinya. Ya, kalau kesepakatan ini memang dari siswa lah. Kita tanya sama siswa tuh, kalau kita melanggar nanti apa kesepakatan kita terhadap teman yang masih apa juga, dan temannya, kalau saja dia gitu kan. Iya, jam 4 tahun besoknya melilit lagi. Itu bagus tuh konsekuensi darinya. Itu kan kesadaran iyo. Saya mencari Karena konsekuensinya ini putuskan seperti itu bersama hanya karena itu kan bukan awak yang menghukum. Jadi tidak ada hukuman. Nomor dulu pernah untuk anak cewek. Supaya yang lain anggota-anggota ini bisa Oke, untuk keyakinan kelas bagi murid yang belum, kalau memang itu datangnya dari murid, kalau dia masih melakukan sekali dua kali sudah masih juga izin, barangkali perlu menggunakan persuasi. Kenapa dia izinnya tidak sebentar? Nah, perlu pendekatan barangkali lagi, Bu. Kenapa dia keluar? Apa tujuannya keluar? Barangkali seperti itu, Bu. Jadi tidak ada yang bahasanya seperti itu. Tarik sih. Cuman nyaman lo aja nggak ada beda-beda. Oke, Bapak Ibu, bagaimana yang lain? Sepertinya sudah cukup, karena waktu juga sudah membatasi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya atas kesediaan waktunya dalam pelaksanaan tugas saya. Terima kasih banyak, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf Bu, tadi sudah langsung mulai. Baik, banyak maaf dan banyak mohon maaf
atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.